Enggak, Mas. Tiara menggelengkan kepala. Dia tidak ingin pergi dari rumah ini. Mulai sekarang kamu bukan lagi istriku, Tiara. Hubungan kita selesai dan aku nggak sudi menerima kembali pengkhianat. Udah cukup, selama ini kamu nipu aku. Terus apa uang yang aku kasih ternyata buat menghidupi berondong kamu itu? Ini udah keterlaluan dan aku nggak bisa terima. Revan menyeret Tiara sekaligus dengan kopernya, lalu mendorong itu dan dalam sekali hentak di depan pintu utama. Wanita itu terisak semakin keras, tapi tidak ada satu orang pun menolong. Mereka yang ada hanya melihat, termasuk Erik yang baru muncul karena mendengar keributan. Anak lelaki itu tampak takut, bersembunyi di balik lengan pengasuhnya. Sekarang pergi, pergi, usir Revan sekali lagi. Merasa tidak ada lagi kesempatan, Tiara pun beranjak dari lantai. Dia segera menghampiri Erik dan menggendongnya. Meskipun Revan sudah melarang, jangan bawa dia, lepaskan putraku. Enggak akan. Kalau kamu masih peduli sama Erik, seharusnya kamu nggak ngelakuin ini. Dia lebih butuh aku, ibunya, daripada kamu, Mas. Tiara menepis uluran tangan Revan. Baiklah, kita bertemu di pengadilan. Akan kupastikan hak asuh Erik jatuh ke tanganku, alih-alih ikut ibu yang rusak kayak kamu, Tiara. Baik. Saat langkah Tiara mulai menjauh, Erik menggelengkan kepala di gendongan ibunya, menatap Revan penuh kesedihan. Erik mau Dedi, mau Dedi, Dedi. Anak itu memberontak dan menangis, tapi Tiara tidak mau melepaskannya. Diam, Rick. Dedi. Usai Erik masuk ke mobil, Tiara baru pergi dari sana. Sementara Revan belum tahu apa yang mungkin menimpa anak itu. Saat ini dia masih percaya Tiara tidak pernah melukai Erik dan berlaku baik. Revan pun menghela nafas dan mengusap wajahnya kasar. Dalam lubuk hatinya yang terdalam, dia tidak rela Erik dibawa oleh Tiara. Kedekatannya dengan Erik sudah pasti. Anak itu sangat melekat padanya. Jika dia ada di rumah, apa Erik akan baik-baik saja? Tiara, ibunya Revan, berusaha mempercayai itu. Di dalam, Nirmala baru saja selesai mengurus Nyonya Moana. Dia tidak banyak melihat yang terjadi di depan. Lebih tepatnya, dia tidak mau tahu yang terjadi kepada Revan adalah urusan pribadi lelaki itu. Urusan Nirmala sekarang hanya Danis dan Humaira. Sekarang sepertinya Mas Revan udah mau pisah sama Mbak Tiara. Ibu udah bisa tenang? Tanya Nirmala saat dia menaruh makanan di samping tempat tidur Nyonya Moana. Benarkah? Itu bagus. Wanita itu memang gak layak di sisi Revan. Dia wanita ular. Nirmala terdiam sejenak. Kalau aku boleh kasih saran, kali ini biarkan Mas Revan menyelesaikan masalahnya sendiri. Ibu cukup melihat dan menasehati kalau Mas Revan salah langkah. Selama ini ibu melakukan itu. Selama ini ibu mengaturnya. Nirmala bicara belak-belakan. Wanita itu tampak tidak terima. Ibu memaksakan apa yang ibu mau, supaya Mas Revan mau menuruti semua perkataan ibu. Apa dia punya pendapat sendiri soal pilihan hidupnya? Apa ibu pernah tanya apa yang dia mau? Nyonya Moana terdiam. Walau bagaimanapun kerasnya ibu, aku bisa mengerti apa yang ibu lakukan semata-mata ingin melihat anak ibu mendapatkan yang terbaik. Tapi ketika anak udah beranjak dewasa, sewajarnya aja ada hal-hal yang ibu harusnya nggak ikut campur. Maaf, aku bukan bermaksud menggurui, tapi karena sekarang aku ada anak ibu, aku mencoba banyak mengerti. Ada kalanya anak perlu didengar, bukan hanya mendengarkan. Nirmala merasa tugasnya sudah selesai. Dia menarik selimut menutupi tubuh Nyonya Moana hingga nyaman. Aku pamit pulang, jaga kesehatan ibu. Nirmala, apa kamu gak bisa bicara ke Danis? Tanya Nyonya Moana. Soal apa? Dia masih membenci ibu.
Tolong bujuk dia supaya mau memaafkan ibu. Selama beberapa tahun ini dia seperti menghindar kalau disuruh datang ke rumah. Itu bikin ibu sedih. Nirmalah terdiam sejenak. Untuk satu hal itu, aku nggak bisa berjanji apapun. Kenapa? Sekarang kamu yang paling dekat. Seharusnya dia mendengarkan kamu, Nirmala. Dia memang akan mendengarkanku, tapi aku nggak berhak mengatur hatinya. Nirmala menghela nafas pelan, padahal baru saja dia menjelaskan mengenai anak yang butuh didengarkan, tetapi tetap saja orang lain yang harus mengerti. Nirmala akhirnya sadar, watak, sifat, karakter seseorang yang sudah terbentuk tidak akan pernah bisa diubah. Sekarang pun aku datang ke sini atas permintaan Mas Revan. Selebihnya aku akan mematuhi suamiku. Maaf, aku nggak bisa mengabulkan permintaan ibu yang satu itu karena Mas Danis punya pendirian sendiri. Tapi yang harus ibu tahu, Mas Danis nggak akan lepas tanggung jawab ke ibu. Ucapan terakhir Nirmala membuat wanita itu tampak sedih. Dia mulai berpikir tindakannya selama ini pasti sudah sangat melukai anak-anaknya, terutama Danis. Dia kehilangan istri karena ucapannya di masa lalu. Entah bagaimana rasa sakit itu dan cara mengobatinya. Apa permintaan maaf saja cukup. Sejak hari itu Revan dan Tiara berpisah. Proses perceraian sudah ditangani oleh pengacara dan Revan saat ini dalam keadaan kacau. Pernikahannya hancur, anaknya tidak ada. Di rumah dia merasakan sepi dan sakit luar biasa. Sesekali dia menelpon pengasuh anak itu, tapi ternyata pengasuhnya sudah diberhentikan oleh Tiara. Apa yang terjadi? Apa aku harus ke rumahnya? Astaga, aku merindukan putraku. Revan berjalan bolak-balik di ruang kerjanya, memikirkan bagaimana keadaan Erik sekarang. Hatinya gelisah, mengingat tangis anak itu sebelum pergi. Tuhan maaf, rapatnya sudah mau dimulai. Seseorang mengetuk pintu dan membukanya seraya memberi kabar. Baiklah, Revan menunda dulu masalahnya. Dia akan menyelesaikan ini satu persatu hingga dia bisa membawa Erik dan mempertemukannya dengan Humaira karena mereka adalah anak-anaknya. Di rumah Tiara, Erik melangkah menuju dapur karena merasa kehausan. Dia pun naik ke kursi dan mengambil teko juga segelas air di sana. Namun karena teko yang terisi penuh, tenaganya tidak cukup hingga tekonya terguling dan tumpah. Air membanjiri meja dan lantai. Anak itu segera turun dan berlari kecil untuk mengambil lapel. Sampai Tiara muncul, wanita itu tampak sangat marah. Ya ampun Erik, air satu teko kamu tumpahin semua, tanya Tiara bersuara keras. Erik tentu ketakutan. Erik sudah berusaha mengelapnya agar Tiara tidak marah, tapi sepertinya dia tetap kena marah. Maaf Mami, nggak sengaja. Erik tertunduk takut. Tiara pun menarik lengannya cukup kencang hingga Erik menangis. Nggak sengaja, kamu ini apa nggak bisa berhenti bikin Mami pusing? Mami ini lagi pusing, Rick. Aduh, sakit Mami. Eik minta maaf. Kamu ini selalu bikin Mami pusing. Ikut Mami, ikut. Erik menggelengkan kepala. Dia menangis kencang akibat rasa takut dalam benaknya. Entah sudah berapa banyak dia menerima pukulan dan cubitan. Tangisnya tidak didengar sama sekali. Enggak Mami, biar Mami kasih hukuman ke kamu. Anak satu bisanya menyusahkan. Tiara membawa anak itu ke sebuah ruangan kecil, tempat di mana barang-barang bekas bertumpuk dan sesak. Tanpa ada rasa sedikit pun, dia memasukkan Erik ke sana dan menguncinya dari luar. Meski anak itu berteriak, Tiara masih dengan kekesalannya. Sejak awal dia membenci Erik, tapi dia tidak bisa menyingkirkan anak itu. Dulu dia masih tahan karena Revan sangat menyayanginya, tapi sekarang kekesalannya memuncak saat dia harus berpisah dengan Revan.
Keberadaan Erik dirasa kurang bermanfaat. Tiara telah kehilangan lebih banyak dari apa yang bisa dia dapatkan. Sekarang gak ada pilihan lain. Erik masih berguna untuk meminta biaya bulanan. Kalau aku sama Mas Revan resmi berpisah, dia tidak bisa membawa Erik ke rumah orang tuanya untuk dititipkan sebab anak itu lumayan cerdas. Erik bisa saja mengadu hingga menyulitkan Tiara ke depannya. Di rumah ini ada pembantu, tapi tidak ada pengasuh khusus. Tiara belum memiliki jadwal pekerjaan lain, hingga terpaksa dia yang harus menangani Erik sendiri karena sebuah rasa yang tidak nyaman. Satu hari itu Revan berdiri di depan pintu rumah Tiara. Dia mencari informasi di mana wanita itu tinggal bersama putranya dan dia menemukan rumah ini. Ternyata Tiara tidak pulang ke rumah kedua orang tuanya. Nomor ponsel Revan memang tidak diblokir, tapi Tiara tidak pernah mau membalas jika Revan bertanya di mana Erik dan bagaimana kabarnya. Wanita itu hanya membahas uang yang harus diberikan Revan untuk biaya putranya, 50 juta sebulan, dan Mas harus memenuhi itu. Kalau enggak, jangan harap Mas bisa bertemu Erik. Begitulah isi permintaan Tiara. Semisal mereka telah resmi bercerai secara hukum, bukan masalah uang, sungguh. Namun Revan butuh kabar dari Tiara mengenai Erik. Setelah mengetuk pintu, ada seorang pembantu yang muncul dari dalam. "Maaf, Mas siapa?" tanya pembantu tersebut. "Saya ayahnya Erik. Apa dia ada di dalam?" Wanita itu tampak tidak nyaman. "Dan Erik ada, tapi dia lagi tidur." "Kalau Non Tiara ada pekerjaan di luar, kemungkinan malam baru pulang." "Oh baiklah, Tuan jangan." Pembantu itu menahan. Ketika Revan ingin masuk ke dalam, Nona bilang kalau ada suaminya datang, gak boleh diizinkan masuk. "Kenapa?" "Pokoknya Tuan gak boleh masuk, itu pesannya. Terus saya harus nurut ke kamu gitu." Revan dengan mudah menyingkirkan tubuh wanita itu dan melangkah masuk. Dia mencari-cari kamar yang sekiranya ada Erik dalam sana. Tuan jangan." "Di mana dia? Kenapa dia nggak ada di kamar-kamar utama?" "Kata kamu anak saya lagi tidur," Revan bertanya. Setelah lelah mencari ke beberapa kamar, tapi tidak menemukan putranya dimanapun. "Dan Erik, dia di mana?" Suara Revan mengeras karena kesal, hingga akhirnya pembantu itu terpaksa menunjukkan jalan. Revan dibawa ke sebuah kamar yang berukuran kecil, di mana hanya ada kasur dan bantal tipis di sana. Anak itu terbaring bersama keringat yang begitu banyak. Revan pun segera menghampiri, lalu mendapati putranya dalam keadaan paling menyedihkan. Revan tidak habis pikir bagaimana Erik bisa berada di kamar yang begitu sempit, seorang diri, tanpa pendamping. Apa yang dilakukan Tiara? Astaga, suhu tubuhnya tinggi sekali. Revan sangat panik. "Erik, ini Dedi, bangun, Dedi datang." Revan membangunkan anak itu, tapi tidak ada respon. Suhu tubuhnya di bagian atas begitu panas, tapi sepasang tangan dan kakinya dingin seperti es. Dia pun segera menggendong putranya dan berjalan cepat ke arah luar. Danis dan Nirmalah berjalan cepat menyusuri lorong rumah sakit agar segera sampai ke kamar inap Erik. Humaira pun terpaksa harus menyeimbangi langkah lebar kedua orang tuanya sebab mereka mendengar kondisi Erik sangat buruk. Luka-luka yang dialami anak itu cukup parah. Revan telah memberi foto tubuh kecilnya yang terdapat memar-memar lebar ketika dokter memeriksa. Entah apa yang terjadi, tapi diduga kuat itu adalah perbuatan ibu kandungnya sendiri. Astagfirullah, Nirmala lebih dulu istighfar ketika sampai, lalu melihat kondisi anak itu sangat memprihatinkan. "Apa yang terjadi, Mas? Jadi kejadian yang Mas kirim itu benar?" Nirmala sampai tidak tega. Selang infus yang terpasang di tubuh anak itu sama sekali belum mengurangi apapun. Wajah Erik masih pucat pasi, walau kali ini tidurnya lebih lelap dari sebelumnya. "Aku sendiri masih nyari tahu, tapi ini pasti perbuatan Tiara. Dia melakukannya." Wanita itu
melukai putraku. Revan tampak sangat geram. Tatapannya cukup tajam ketika melihat kondisi Erik, seolah-olah menggambarkan kemarahan terpendam kepada Tiara. "Kamu udah menghubungi pengacara soal ini?" tanya Danis. Revan mengangguk pelan. "Aku udah minta bantuan Pak Ferdi buat bikin laporan. Entah siapapun itu pelakunya, aku nggak bisa membiarkan ini. Dia menyiksanya, lalu membiarkannya di kamar sempit dengan kasur tipis tanpa selimut. Anakku sendirian dan hampir mati. Bagaimana aku bisa memaafkan tindakan ini?" Nirmala dan Danis terdiam. Mereka tentu merasakan sesak yang sama jika itu terjadi kepada Humaira. Siapapun pelakunya, meski itu dari keluarga terdekat, harus diadili. Apa salahnya seorang anak hingga dia harus menanggung rasa sakit sebesar ini? Nakal, tidak ada nakal. Tidak ada anak nakal di dunia ini. Yang ada hanya orang tua yang tidak sabar menghadapi segala tingkah anak mereka. Namun, apa semua luka ini harus dimiliki dengan tingkah anak seusia Erik? Sialan, aku harus cepat pergi dari sini. Tiara panik sendiri. Dia tidak mengira Revan akan menemukan tempat tinggalnya, padahal dia sudah menutup akses untuk lelaki itu. Sekarang Erik sudah dibawa ke rumah sakit. Luka di tubuhnya pasti ketahuan. Tiara yang sedang berada di lokasi kerja pun segera melangkah ke ruang istirahat untuk mengambil seluruh barang-barangnya. Dia harus segera menghilang dari pandangan Revan, sebab tahu lelaki itu pasti sudah lapor polisi. Namun belum sempat dia masuk mobilnya, dia lebih dulu diberhentikan oleh seorang lelaki parubaya berkemeja rapi. Lelaki itu membawa 2 orang pihak kepolisian yang membuat Tiara semakin panik. Siapa Anda?" tanya Tiara. "Saya adalah pengacara dari keluarga Hadiraksa. Nona Tiara, apa Anda bisa ikut saya untuk menjelaskan kasus yang menimpa putra Anda?" Ikut kemana? Memangnya saya ada melakukan apa?" Pak Ferdi sedikit mengernyit, kemudian menepuk kening Tiara sebentar, berpura-pura sedang menepuk lalat. "Itu sakit. Saya yakin apa yang dirasakan putra Anda lebih dari itu," jawab Pak Ferdi. "Tolong bantu saya, Pak." Ketika bicara, polisi di belakangnya langsung meringkus Tiara. Mereka membawanya di depan umum hingga menjadi pusat perhatian. Tentu saja sebab Tiara adalah seorang public figure yang cukup terkenal.